wabarakatuh. Saya Rifki Faribozi, NIM saya 206130229. Saya dari kelas Praktikum Farmasi Fisik D. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum tentang tegangan permukaan dan antarmuka. Tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang menghalangi ekspansi cairan tersebut. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik tidak seimbang pada antarmuka cairan. Gaya ini bisa segera diketahui pada kenaikan cairan, biasanya dalam kapiler, dan bentuk spirus suatu tetesan kecil cairan. Sedangkan tegangan antarmuka adalah tegangan yang diukur pada bidang batas dua cairan yang saling tidak bisa bercampur. Tegangan antarmuka ini penting dalam aspek praktis dan teoritis pada masalah emulsi. Alat yang digunakan 3 mangkok kecil, silet, 3 sedotan air mineral, dan spidol permanen. Bahan yang digunakan air, sabun cuci piring, bedak, dan minyak goreng. Langkah pertama, siapkanlah air dalam mangkok. Kemudian masukkanlah silet dengan posisi tegak. Kemudian amati apa yang terjadi. Silet tenggelam pada air jika diletakkan dengan cara tegak atau vertikal, karena silet terbuat dari bahan yang memiliki massa jenis lebih besar daripada massa jenis air. Langkah pertama, siapkanlah air dalam mangkok. Kemudian, letakkanlah silet dengan posisi mendatar. Lalu, amati apa yang terjadi. Sedangkan diletakkan dengan posisi mendatar, tidak tenggelam. Itu karena tegangan permukaan air yang tidak mampu ditembus oleh silet. Hal ini disebabkan karena silet pada posisi mendatar permukaannya lebih besar sehingga tekanannya lebih kecil. Langkah pertama, siapkanlah air dalam mangkok. Kemudian taburkanlah bedak sedikit saja. Setelah itu, aduklah menggunakan sendok secara perlahan. Kemudian tunggu beberapa saat dan amati apa yang terjadi. Bedak memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga bedak tidak tenggelam dalam air. Siapkan air dalam mangkok. Kemudian tuangkan sedikit sabun cuci piring. Kemudian aduk secara perlahan. Jangan sampai berbusa. Kemudian letakkan silet dengan posisi mendatar.
Siapkan air dalam mangkok. Kemudian tuangkan sedikit sabun pencuci piring. Kemudian aduk perlahan, jangan sampai berbusa. Kemudian taburkan bedak sedikit, lalu aduk. Kemudian aduk. Kemudian amati apa yang terjadi. Larutan sabun mengandung surfaktan yang dapat mengurangi atau menurunkan tegangan permukaan air, sehingga silet dan bedak dapat tenggelam. Surfaktan adalah senyawa kimia yang mempunyai sifat terabsorpsi pada permukaan sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan air dengan mematahkan ikatan hidrogen pada permukaan air tersebut. Siapkan air dalam mangkok. Kemudian campurkan dengan minyak. Amati apa yang terjadi. Apakah air itu bisa bersatu dengan minyak? Air dan minyak tidak bisa menyatu karena massa jenis minyak dan air berbeda. Minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, sehingga jika air dan minyak dicampurkan tidak akan menyatu dan minyak berada dalam lapisan teratas. Siapkan air dalam mangkok. Kemudian tambahkan minyak ke dalam mangkok. Kemudian tambahkanlah sabun secukupnya. Kemudian aduk cepat. Lalu amati apa yang terjadi. Air dan minyak bisa tercampur dengan bantuan sabun. Hal ini disebabkan sabun merupakan emulgator yang menstabilkan emulsi minyak dan air dari jenis surfaktan yang memiliki sisi hidrofilik yang mengikat air dan hidrofobik yang menolak air dan mengikat minyak. Yang pertama, mangkok berisi air biasa. Kemudian kita ukur dengan sedotan. Lalu kita tandai dengan spidol permanen. Yang kedua, mangkok berisi air sabun. Kemudian kita ukur dengan sedotan. Lalu kita tandai dengan spidol permanen. Kemudian yang ketiga ada mangkok berisi dengan minyak.
kita ukur dengan sedotan. Kita ukur. Hasilnya adalah ini. Pengukuran tadi air biasa, air sabun, dan minyak. Terlihat di sini yang paling tinggi adalah air sabun. Terjadi fenomena kapilaritas yang disebabkan oleh interaksi molekul di dalam zat cair yang bisa mengalami gaya adhesi dan kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, dan gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel berbeda jenis. Hasilnya, air sabun lebih tinggi daripada yang lain, air biasa lebih rendah, dan minyak di posisi pertengahan. Hal ini disebabkan sabun berperan sebagai surfaktan yang bertujuan untuk menurunkan tegangan permukaan air, sehingga air membasahi dinding sedotan. Demikian praktekum dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.